Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam sesi perkuliahan video interaktif kita kali ini, semoga teman-teman mahasiswa sekalian masih selalu berada dalam kondisi sehat, bersemangat, dan siap menyerap diskusi ilmiah hari ini. Pada pertemuan ke-13 kali ini, kita akan mengangkat topik yang sangat menentukan keberhasilan aksi advokasi di lapangan, yaitu komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Saya Muhammad Nurazli Maldini dengan NIM 2303250, kelas 6B Universitas Malikul Saleh, akan menjelaskan materi ini. Dalam sektor agribisnis, kita seringkali memiliki data yang sangat bagus, bukti lapangan yang valid, dan solusi kebijakan yang ideal. Namun data terbaik sekalipun tidak akan membawa perubahan jika tidak dikomunikasikan secara persuasif. Apa itu komunikasi persuasif? Komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam advokasi agribisnis, teknik ini menjadi alat utama untuk meyakinkan pembuatan kebijakan atau pemerintah, media massa, masyarakat luas, hingga pelaku usaha dan akademisi. Tanpa komunikasi persuasif, advokasi kita hanya akan menjadi suara sayup-sayup yang diabaikan dalam riuknya pembuatan kebijakan. Lalu ada agenda pembahasan sesi ini adalah prinsip-prinsip persuasif psikologis dalam advokasi, teknik penyusunan pesan efektif dan pemilihan saluran komunikasi, seni storytelling berbasis data agribisnis, elemen penyusun narasi, dan contoh penerapan nyata di sektor pertanian. Di sini ada 6 prinsip persuasif psikologis dalam agribisnis, yaitu reciprocity atau timbal balik. Manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk membalas budi. Dalam advokasi agribisnis, jangan hanya datang membawa tuntutan, berikan informasi berharga atau policy brief atau bantuan analisis teknis gratis kepada pembuat kebijakan. Ketika kita memberi manfaat terlebih dahulu, mereka akan jauh lebih terbuka untuk mendengarkan usulan advokasi kita. Lalu ada komitmen dan konsistensi. Orang ingin terlihat konsisten dengan kata-kata atau tindakan yang pernah mereka buat. Strateginya dorong stakeholder untuk membuat komitmen kecil terlebih dahulu di awal. Contohnya, ajak pejabat publik untuk menyatakan dukungan verbal bahwa petani adalah pilar ekonomi nasional. Begitu mereka mengatakan secara terbuka. Gunakan pernyataan itu sebagai kebijakan untuk menuntut kebijakan konkret yang pro petani. Lalu ada social proof and authority. Selanjutnya adalah 2 prinsip yang memberikan legitimasi kuat pada gerakan kita. Social proof adalah atau bukti sosial. Orang cenderung mengikuti tindakan yang lain saat merasa ragu. Tunjukkan bahwa gagasan yang kita usung didukung oleh ribuan petani, balasan himpunan, atau kelompok masyarakat. Sorot pula keberhasilan praktik pertanian serupa yang telah terbukti sukses di daerah lain. Atau authority, atau bisa disebut di bahasa Indonesia adalah otoritas. Individu cenderung mematuhi dan mengikuti arahan dari figur yang dianggap ahli. Perkuat narasi advokasi dengan menyertakan riset dari lembaga independen terkemuka, mengutip pakar agribisnis terpengaruh, atau melibatkan tokoh masyarakat lokal yang disegani. Lalu ada linking atau scarcity. 2 prinsip persuasi terakhir adalah rasa suka. Kita lebih mudah diyakinkan oleh orang yang kita sukai dan percayai. Oleh karena itu, bangun hubungan personal yang harmonis dengan target advokasi, tampilkan sikap yang ramah, santun, komunikatif, dan jaga integritas serta kredibilitas juru bicara advokasi. Lalu ada kelangkaan atau urgensi. Sesuatu terasa lebih berharga ketika jumlah atau waktunya terbatas. Tekankan urgensi dari risiko penundaan. Katakan misalnya, jika tidak ada regulasi perlindungan lahan sekarang, 30% lahan produktif di daerah ini akan hilang permanen dalam 5 tahun. Atau generasi muda akan meninggal sektor pertanian jika tidak ada intensif saat ini. Lalu ada menyusun pesan efektif dan selecting saluran komunikasi. Bagaimana merumuskan pesan agar membekas di pikiran audiens? Ada 5 syarat utama, yaitu adalah relevansi,
Pesan harus disesuaikan dengan nilai dan prioritas audiens. Saat berbicara dengan Kementerian Keuangan atau Pemda, tekankan nilai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Saat berbicara dengan konsumen, tekankan keamanan pangan, kesehatan, dan ketersediaan stok. Lalu jelaskan dan ringkas. Hindari jargon teknis yang membingungkan, gunakan bahasa yang lugas dan mudah diingat. Lalu berbasis solusi, jangan hanya datang membawa keluhan, problem oriented, tapi bawalah proposal solusi konkret. Contoh, alih-alih sekedar mengeluh harga pupuk mahal, sampaikan pemerintah perlu memperbaiki tata kelola distribusi subsidi pupuk berbasis data digital agar tepat sasaran. Menarik emosi dan logika, gabungkan kisah perjuangan manusia dengan angka statistik yang valid. Lalu, konsisten. Seluruh juru bicara dan media advokasi kita harus menyuarakan satu narasi tunggal yang seragam agar tidak membingungkan publik. Lalu ada pemilihan saluran komunikasi. Audiens target adalah media sosial atau Instagram, TikTok, X sangat cocok untuk menggait pemuda dan masyarakat umum. Pertemuan tatap muka, polisi brief, dan audiensi resmi ditunjuk untuk pengambilan kebijakan. Sementara siaran radio lokal atau forum desa paling efektif untuk menjangkau petani di daerah pedesaan. Sifat pesan. Pesan yang kompleks dan analitis membutuhkan laporan tertulis atau dokumen presentasi. Sebaliknya, pesan mendesak dan bersifat imbauan singkat cocok disampaikan via siaran atau pers microblogging. Lalu ada storytelling berbasis data dalam agribisnis. Storytelling berbasis data, mengapa ini penting? Karena angka-angka mentah itu seringkali terasa dingin, abstrak, dan kaku. Storytelling memberikan wajah manusia pada data statistik. Keunggulan data-driven storytelling, humanisasi isu, menunjukkan bagaimana angka statistik berdampak langsung pada kehidupan nyata seseorang individu atau komunitas. Meningkatkan daya ingat otak manusia, dirancang untuk mengingat narasi cerita jauh lebih baik dibanding label angka. Membangun empati, membangkitkan rasa kepedulian yang mendesak audiens untuk mengambil tindakan. Menyederhanakan kompleksitas, mengurai masalah kerumitan rantai pasok atau dampak perubahan iklim menjadi cerita yang runtut. Daya persuasi tinggi, kombinasi emosi cerita plus bukti ilmiah data menghasilkan data bujuk yang sangat kuat. Lalu ada 5 elemen wajib storytelling agribisnis. Contohnya adalah tokoh atau karakter utama, siapa subjeknya, apakah seseorang petani kecil yang gigih, pelaku UMKM olahan pangan, atau konsumen. Lalu ada konflik atau masalah, tantangan besar apa yang akan mengancam tokoh. Disinilah data masuk untuk menunjukkan skala masalah. Contoh, Pak Budi terancam gulung tikar karena pendapatan turun 50%. Data BPS mengonfirmasi harga jagung di tingkat petani memang anjlok 45% dalam 3 bulan terakhir. Lalu ada aksi atau perjuangan. Apa upaya yang dilakukan tokoh untuk bertahan atau bangkit? Lalu ada resolusi atau harapan. Apa solusi yang kita advokasikan? Contoh, melalui skema subsidi benih, Pak Budi dapat menanam kembali dan produktivitas daerah diperkirakan naik 20% berdasarkan proyeksi akademis. Lalu ada data terintegrasi dan call to action atau CTA. Data dianyam secara alami dalam cerita lalu ditutup dengan seruan aksi yang tegas. Dukung petisi ini atau mendesak Pemda mengesahkan Perda Perlindungan Petani. Lalu bagaimana bentuk penerapan di lapangan? Video dokumenter pendek menceritakan perjuangan petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual hasil panen akibat jalan rusak, diselingi data presentasi infrastruktur rusak di wilayah 3T. Infografis interaktif, narasi transisi atau menuju pertanian organik beserta data kenaikan pendapatan petani. Testimoni petani dan laporan advokasi, laporan yang dibuka dengan kutipan langsung kisah nyata petani sebelum masuk ke lab analisis data mendalam. Lalu ada lalu di sini saya akan bagian penutup rangkuman dan diskusi. Teman-teman sekalian, kita telah menelusuri perjalanan panjang mengenai bagaimana mengemas komunikasi advokasi. Ingatlah bahwa advokasi agribisnis bukan sekedar tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang paling efektif, terstruktur, dan persuasif dalam menyampaikan pesan. Lalu, penguasaan 6 prinsip persuasi, penyusun pesan berbasis solusi, pemilihan saluran media yang tepat, serta kemampuan merangkai cerita berbasis data.
Demikian pemaparan materi pertemuan 13 saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam sesi perkuliahan video interaktif kita kali ini, semoga teman-teman mahasiswa sekalian masih selalu berada dalam kondisi sehat, bersemangat, dan siap menyerap diskusi ilmiah hari ini. Pada pertemuan ke-13 kali ini, kita akan mengangkat topik yang sangat menentukan keberhasilan aksi advokasi di lapangan, yaitu komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Saya Muhammad Nur Azli Maldini dengan NIM 2303250, kelas 6B, Universitas Malikul Saleh, akan menjelaskan materi ini. Dalam sektor agribisnis, kita seringkali memiliki data yang sangat bagus, bukti lapangan yang valid, dan solusi kebijakan yang ideal. Namun data terbaik sekalipun tidak akan membawa perubahan jika tidak dikomunikasikan secara persuasif. Apa itu komunikasi persuasif? Komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam advokasi agribisnis, teknik ini menjadi alat utama untuk meyakinkan pembuatan kebijakan atau pemerintah, media massa, masyarakat luas, hingga pelaku usaha dan akademisi. Tanpa komunikasi persuasif, advokasi kita hanya akan menjadi suara sayup-sayup yang diabaikan dalam riuknya pembuatan kebijakan. Lalu ada agenda pembahasan sesi ini adalah prinsip-prinsip persuasi psikologis dalam advokasi, teknik penyusunan pesan efektif dan pemilihan saluran komunikasi, seni storytelling berbasis data agribisnis, elemen penyusun narasi, dan contoh penerapan nyata di sektor pertanian. Di sini ada 6 prinsip persuasi psikologis dalam agribisnis, yaitu reciprocity atau timbal balik. Manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk membalas budi. Dalam advokasi agribisnis, jangan hanya datang membawa tuntutan, berikan informasi berharga atau policy brief atau bantuan analisis teknis gratis kepada pembuat kebijakan. Ketika kita memberi manfaat terlebih dahulu, mereka akan jauh lebih terbuka untuk mendengarkan usulan advokasi kita. Lalu ada komitmen dan konsistensi. Orang ingin terlihat konsisten dengan kata-kata atau tindakan yang pernah mereka buat. Strateginya dorong stakeholder untuk membuat komitmen kecil terlebih dahulu di awal. Contohnya ajak pejabat publik untuk menyatakan dukungan verbal bahwa petani adalah pilar ekonomi nasional. Begitu mereka mengatakan secara terbuka. Gunakan pernyataan itu sebagai kebijakan untuk menuntut kebijakan konkret yang pro petani. Lalu ada social proof and authority. Selanjutnya adalah 2 prinsip yang memberikan legitimasi kuat pada gerakan kita. Social proof adalah atau bukti sosial. Orang cenderung mengikuti tindakan yang lain saat merasa ragu. Tunjukkan bahwa gagasan yang kita usung didukung oleh ribuan petani, belasan himpunan, atau kelompok masyarakat. Sorot pula keberhasilan praktik pertanian serupa yang telah terbukti sukses di daerah lain. Atau authority, atau bisa disebut di bahasa Indonesia adalah otoritas. Individu cenderung mematuhi dan mengikuti arahan dari figur yang dianggap ahli. Perkuat narasi advokasi dengan menyertakan riset dari lembaga independen terkemuka, mengutip pakar agribisnis terpengaruh, atau melibatkan tokoh masyarakat lokal yang disegani. Lalu ada leaking atau scarcity. 2 prinsip persuasi terakhir adalah rasa suka. Kita lebih mudah diyakinkan oleh orang yang kita sukai dan percayai. Oleh karena itu, bangun hubungan personal yang harmonis dengan target advokasi, tampilkan sikap yang ramah, santun, komunikatif, dan jaga integritas serta kredibilitas juru bicara advokasi. Lalu ada kelangkaan atau urgensi. Sesuatu terasa lebih berharga ketika jumlah atau waktunya terbatas. Tekankan urgensi dari risiko penundaan. Katakan misalnya jika tidak ada regulasi perlindungan lahan sekarang, 30% lahan produktif di daerah ini akan hilang permanen dalam 5 tahun. Atau generasi muda akan meninggal sektor pertanian jika tidak ada intensif saat ini. Lalu ada menyusun pesan efektif dan selecting saluran komunikasi. Bagaimana?
merumuskan pesan agar membekas di pikiran audiens, ada 5 syarat utama, yaitu adalah relevansi. Pesan harus disesuaikan dengan nilai dan prioritas audiens. Saat berbicara dengan Kementerian Keuangan atau Pemda, tekankan nilai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Saat berbicara dengan konsumen, tekankan keamanan pangan, kesehatan, dan ketersediaan stok. Lalu jelaskan dan ringkas. Hindari jargon teknis yang membingungkan, gunakan bahasa yang lugas dan mudah diingat. Lalu berbasis solusi, jangan hanya datang membawa keluhan, problem oriented, tapi bawalah proposal solusi konkret. Contoh, alih-alih sekedar mengeluh harga pupuk mahal, sampaikan pemerintah perlu memperbaiki tata kelola distribusi subsidi pupuk berbasis data digital agar tepat sasaran. Menarik emosi dan logika, gabungkan kisah perjuangan manusia dengan angka statistik yang valid. Lalu, konsisten. Seluruh juru bicara dan media advokasi kita harus menyuarakan satu narasi tunggal yang seragam agar tidak membingungkan publik. Lalu ada pemilihan saluran komunikasi. Audiens target adalah media sosial atau Instagram, TikTok, X sangat cocok untuk menggait pemuda dan masyarakat umum. Pertemuan tatap muka, polisi brief, dan audiensi resmi ditunjuk untuk pengambilan kebijakan. Sementara siaran radio lokal atau forum desa paling efektif untuk menjangkau petani di daerah pedesaan. Sifat pesan. Pesan yang kompleks dan analitis membutuhkan laporan tertulis atau dokumen presentasi. Sebaliknya, pesan mendesak dan bersifat imbauan singkat cocok disampaikan via siaran atau pers microblogging. Lalu ada storytelling berbasis data dalam agribisnis. Storytelling berbasis data, mengapa ini penting? Karena angka-angka mentah itu seringkali terasa dingin, abstrak, dan kaku. Storytelling memberikan wajah manusia pada data statistik. Keunggulan data driven storytelling, humanisasi isu atau humanisasi isu, menunjukkan bagaimana angka statistik berdampak langsung pada kehidupan nyata seseorang individu atau komunitas. Meningkatkan daya ingat otak manusia dirancang untuk mengingat narasi cerita jauh lebih baik dibanding label angka. Membangun empati, membangkitkan rasa kepedulian yang mendesak audiens untuk mengambil tindakan. Menyederhanakan kompleksitas, mengurai masalah kerumitan rantai pasok atau dampak perubahan iklim menjadi cerita yang runtut. Daya persuasi tinggi, kombinasi emosi cerita plus bukti ilmiah data menghasilkan data bujuk yang sangat kuat. Lalu ada 5 elemen wajib storytelling agribisnis. Contohnya adalah tokoh atau karakter utama, siapa subjeknya, apakah seseorang petani kecil yang gigih, pelaku UMKM olahan pangan, atau konsumen. Lalu ada konflik atau masalah, tantangan besar apa yang akan mengancam tokoh. Disinilah data masuk untuk menunjukkan skala masalah. Contoh, Pak Budi terancam gulung tikar karena pendapatan turun 50%. Data BPS mengonfirmasi harga jagung di tingkat petani memang anjlok 45% dalam 3 bulan terakhir. Lalu ada aksi atau perjuangan. Apa upaya yang dilakukan tokoh untuk bertahan atau bangkit? Lalu ada resolusi atau harapan. Apa solusi yang kita advokasikan? Contoh, melalui skema subsidi benih, Pak Budi dapat menanam kembali dan produktivitas daerah diperkirakan naik 20% berdasarkan proyeksi akademis. Lalu ada data terintegrasi dan call to action atau CTA. Data dianyam secara alami dalam cerita lalu ditutup dengan seruan aksi yang tegas. Dukung petisi ini atau mendesak Pemda mengesahkan Perda Perlindungan Petani. Lalu bagaimana bentuk penerapan di lapangan? Video dokumenter pendek menceritakan perjuangan petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual hasil panen akibat jalan rusak, diselingi data presentasi infrastruktur rusak di wilayah 3T. Infografis interaktif, narasi transisi atau menuju pertanian organik beserta data kenaikan pendapatan petani. Testimoni petani dan laporan advokasi, laporan yang dibuka dengan kutipan langsung kisah nyata petani sebelum masuk ke lab analisis data mendalam. Lalu ada lalu di sini saya akan bagian penutup rangkuman dan diskusi. Teman-teman sekalian, kita telah menelusuri perjalanan panjang mengenai bagaimana mengemas komunikasi advokasi. Ingatlah bahwa advokasi agribisnis bukan sekedar tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang paling efektif, terstruktur, dan persuasif dalam menyampaikan pesan. Lalu
Penguasaan 6 prinsip persuasi, penyusun pesan berbasis solusi, pemilihan saluran media yang tepat, serta kemampuan merangkai cerita berbasis data. Demikian pemaparan materi pertemuan 13 saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam sesi perkuliahan video interaktif kita kali ini, semoga teman-teman mahasiswa sekalian masih selalu berada dalam kondisi sehat, bersemangat, dan siap menyerap diskusi ilmiah hari ini. Pada pertemuan ke-13 kali ini, kita akan mengangkat topik yang sangat menentukan keberhasilan aksi advokasi di lapangan, yaitu komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Saya Muhammad Nurazli Maldini dengan NIM 2303250, kelas 6B, Universitas Malikul Saleh, akan menjelaskan materi ini. Dalam sektor agribisnis, kita seringkali memiliki data yang sangat bagus, bukti lapangan yang valid, dan solusi kebijakan yang ideal. Namun data terbaik sekalipun tidak akan membawa perubahan jika tidak dikomunikasikan secara persuasif. Apa itu komunikasi persuasif? Komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam advokasi agribisnis, teknik ini menjadi alat utama untuk meyakinkan pembuatan kebijakan atau pemerintah, media massa, masyarakat luas, hingga pelaku usaha dan akademisi. Tanpa komunikasi persuasif, advokasi kita hanya akan menjadi suara sayup-sayup yang diabaikan dalam riuknya pembuatan kebijakan. Lalu ada agenda pembahasan sesi ini adalah prinsip-prinsip persuasi psikologis dalam advokasi, teknik penyusunan pesan efektif dan pemilihan saluran komunikasi, seni storytelling berbasis data agribisnis, elemen penyusun narasi, dan contoh penerapan nyata di sektor pertanian. Di sini ada 6 prinsip persuasi psikologis dalam agribisnis, yaitu reciprocity atau timbal balik. Manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk membalas budi. Dalam advokasi agribisnis, jangan hanya datang membawa tuntutan, berikan informasi berharga atau policy brief atau bantuan analisis teknis gratis kepada pembuat kebijakan. Ketika kita memberi manfaat terlebih dahulu, mereka akan jauh lebih terbuka untuk mendengarkan usulan advokasi kita. Lalu ada komitmen dan konsistensi. Orang ingin terlihat konsisten dengan kata-kata atau tindakan yang pernah mereka buat. Strateginya dorong stakeholder untuk membuat komitmen kecil terlebih dahulu di awal. Contohnya, ajak pejabat publik untuk menyatakan dukungan verbal bahwa petani adalah pilar ekonomi nasional. Begitu mereka mengatakan secara terbuka. Gunakan pernyataan itu sebagai kebijakan untuk menuntut kebijakan konkret yang pro petani. Lalu ada social proof and authority. Selanjutnya adalah 2 prinsip yang memberikan legitimasi kuat pada gerakan kita. Social proof adalah atau bukti sosial. Orang cenderung mengikuti tindakan yang lain saat merasa ragu. Tunjukkan bahwa gagasan yang kita usung didukung oleh ribuan petani, belasan himpunan, atau kelompok masyarakat. Sorot pula keberhasilan praktik pertanian serupa yang telah terbukti sukses di daerah lain. Atau authority, atau bisa disebut di bahasa Indonesia adalah otoritas. Individu cenderung mematuhi dan mengikuti arahan dari figur yang dianggap ahli. Perkuat narasi advokasi dengan menyertakan riset dari lembaga independen terkemuka, mengutip pakar agribisnis terpengaruh, atau melibatkan tokoh masyarakat lokal yang disegani. Lalu ada linking atau scarcity. 2 prinsip persuasi terakhir adalah rasa suka. Kita lebih mudah diyakinkan oleh orang yang kita sukai dan percayai. Oleh karena itu, bangun hubungan personal yang harmonis dengan target advokasi, tampilkan sikap yang ramah, santun, komunikatif, dan jaga integritas serta kredibilitas juru bicara advokasi. Lalu ada kelangkaan atau urgensi. Sesuatu terasa lebih berharga ketika jumlah atau waktunya terbatas. Tekankan urgensi dari risiko penundaan. Katakan misalnya, jika tidak ada regulasi perlindungan lahan sekarang, 30% lahan produktif di daerah ini akan hilang permanen dalam 5 tahun, atau generasi muda akan meninggal sektor pertanian jika tidak ada seintensif saat ini.
Lalu ada menyusun pesan efektif dan selecting saluran komunikasi. Bagaimana merumuskan pesan agar membekas di pikiran audiens? Ada 5 syarat utama, yaitu adalah relevansi. Pesan harus disesuaikan dengan nilai dan prioritas audiens. Saat berbicara dengan Kementerian Keuangan atau Pemda, tekankan nilai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Saat berbicara dengan konsumen, tekankan keamanan pangan, kesehatan, dan ketersediaan stok. Lalu jelaskan dan ringkas. Hindari jargon teknis yang membingungkan, gunakan bahasa yang lugas dan mudah diingat. Lalu berbasis solusi, jangan hanya datang membawa keluhan, problem oriented, tapi bawalah proposal solusi konkret. Contoh, alih-alih sekedar mengeluh harga pupuk mahal, sampaikan pemerintah perlu memperbaiki tata kelola distribusi subsidi pupuk berbasis data digital agar tepat sasaran. Menarik emosi dan logika, gabungkan kisah perjuangan manusia dengan angka statistik yang valid. Lalu, konsisten. Seluruh juru bicara dan media advokasi kita harus menyuarakan satu narasi tunggal yang seragam agar tidak membingungkan publik. Lalu ada pemilihan saluran komunikasi. Audiens target adalah media sosial atau Instagram, TikTok, X sangat cocok untuk menggait pemuda dan masyarakat umum. Pertemuan tatap muka, polisi brief, dan audiensi resmi ditunjuk untuk pengambilan kebijakan. Sementara siaran radio lokal atau forum desa paling efektif untuk menjangkau petani di daerah pedesaan. Sifat pesan. Pesan yang kompleks dan analitis membutuhkan laporan tertulis atau dokumen presentasi. Sebaliknya, pesan mendesak dan bersifat imbauan singkat cocok disampaikan via siaran atau pers microblogging. Lalu ada storytelling berbasis data dalam agribisnis. Storytelling berbasis data, mengapa ini penting? Karena angka-angka mentah itu seringkali terasa dingin, abstrak, dan kaku. Storytelling memberikan wajah manusia pada data statistik. Keunggulan data-driven storytelling, humanisasi isu, menunjukkan bagaimana angka statistik berdampak langsung pada kehidupan nyata seseorang individu atau komunitas. Meningkatkan daya ingat otak manusia, dirancang untuk mengingat narasi cerita jauh lebih baik dibanding label angka. Membangun empati, membangkitkan rasa kepedulian yang mendesak audiens untuk mengambil tindakan. Menyederhanakan kompleksitas, mengurai masalah kerumitan rantai pasok atau dampak perubahan iklim menjadi cerita yang runtut. Daya persuasi tinggi, kombinasi emosi cerita plus bukti ilmiah data menghasilkan data bujuk yang sangat kuat. Lalu ada 5 elemen wajib storytelling agribisnis. Contohnya adalah tokoh atau karakter utama, siapa subjeknya, apakah seseorang petani kecil yang gigih, pelaku UMKM olahan pangan, atau konsumen. Lalu ada konflik atau masalah, tantangan besar apa yang akan mengancam tokoh. Disinilah data masuk untuk menunjukkan skala masalah. Contoh, Pak Budi terancam gulung tikar karena pendapatan turun 50%. Data BPS mengonfirmasi harga jagung di tingkat petani memang anjlok 45% dalam 3 bulan terakhir. Lalu ada aksi atau perjuangan. Apa upaya yang dilakukan tokoh untuk bertahan atau bangkit? Lalu ada resolusi atau harapan. Apa solusi yang kita advokasikan? Contoh, melalui skema subsidi benih, Pak Budi dapat menanam kembali dan produktivitas daerah diperkirakan naik 20% berdasarkan proyeksi akademis. Lalu ada data terintegrasi dan call to action atau CTA. Data dianyam secara alami dalam cerita lalu ditutup dengan seruan aksi yang tegas. Dukung petisi ini atau mendesak Pemda mengesahkan Perda Perlindungan Petani. Lalu bagaimana bentuk penerapan di lapangan? Video dokumenter pendek menceritakan perjuangan petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual hasil panen akibat jalan rusak, diselingi data presentasi infrastruktur rusak di wilayah 3T. Infografis interaktif, narasi transisi atau menuju pertanian organik beserta data kenaikan pendapatan petani. Testimoni petani dan laporan advokasi, laporan yang dibuka dengan kutipan langsung kisah nyata petani sebelum masuk ke lab analisis data mendalam. Lalu ada lalu di sini saya akan bagian penutup rangkuman dan diskusi. Teman-teman sekalian, kita telah menelusuri perjalanan panjang mengenai bagaimana mengemas komunikasi advokasi. Ingatlah bahwa advokasi agribisnis bukan sekedar tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang paling efektif, terstruktur, dan persuasif dalam menyampaikan pesan. Lalu
Penguasaan 6 prinsip persuasi, penyusun pesan berbasis solusi, pemilihan saluran media yang tepat, serta kemampuan merangkai cerita berbasis data. Demikian pemaparan materi pertemuan 13 saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam sesi perkuliahan video interaktif kita kali ini, semoga teman-teman mahasiswa sekalian masih selalu berada dalam kondisi sehat, bersemangat, dan siap menyerap diskusi ilmiah hari ini. Pada pertemuan ke-13 kali ini, kita akan mengangkat topik yang sangat menentukan keberhasilan aksi advokasi di lapangan, yaitu komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Saya Muhammad Nurazli Maldini dengan NIM 2303250, kelas 6B, Universitas Malikul Saleh, akan menjelaskan materi ini. Dalam sektor agribisnis, kita seringkali memiliki data yang sangat bagus, bukti lapangan yang valid, dan solusi kebijakan yang ideal. Namun data terbaik sekalipun tidak akan membawa perubahan jika tidak dikomunikasikan secara persuasif. Apa itu komunikasi persuasif? Komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam advokasi agribisnis, teknik ini menjadi alat utama untuk meyakinkan pembuatan kebijakan atau pemerintah, media massa, masyarakat luas, hingga pelaku usaha dan akademisi. Tanpa komunikasi persuasif, advokasi kita hanya akan menjadi suara sayup-sayup yang diabaikan dalam riuknya pembuatan kebijakan. Lalu ada agenda pembahasan sesi ini adalah prinsip-prinsip persuasi psikologis dalam advokasi, teknik penyusunan pesan efektif dan pemilihan saluran komunikasi, seni storytelling berbasis data agribisnis, elemen penyusun narasi, dan contoh penerapan nyata di sektor pertanian. Di sini ada 6 prinsip persuasi psikologis dalam agribisnis, yaitu reciprocity atau timbal balik. Manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk membalas budi. Dalam advokasi agribisnis, jangan hanya datang membawa tuntutan, berikan informasi berharga atau policy brief atau bantuan analisis teknis gratis kepada pembuat kebijakan. Ketika kita memberi manfaat terlebih dahulu, mereka akan jauh lebih terbuka untuk mendengarkan usulan advokasi kita. Lalu ada komitmen dan konsistensi. Orang ingin terlihat konsisten dengan kata-kata atau tindakan yang pernah mereka buat. Strateginya dorong stakeholder untuk membuat komitmen kecil terlebih dahulu di awal. Contohnya ajak pejabat publik untuk menyatakan dukungan verbal bahwa petani adalah pilar ekonomi nasional. Begitu mereka mengatakan secara terbuka. Gunakan pernyataan itu sebagai kebijakan untuk menuntut kebijakan konkret yang pro petani. Lalu ada social proof and authority. Selanjutnya adalah 2 prinsip yang memberikan legitimasi kuat pada gerakan kita. Social proof adalah atau bukti sosial. Orang cenderung mengikuti tindakan yang lain saat merasa ragu. Tunjukkan bahwa gagasan yang kita usung didukung oleh ribuan petani, belasan himpunan, atau kelompok masyarakat. Sorot pula keberhasilan praktik pertanian serupa yang telah terbukti sukses di daerah lain. Atau authority, atau bisa disebut di bahasa Indonesia adalah otoritas. Individu cenderung mematuhi dan mengikuti arahan dari figur yang dianggap ahli. Perkuat narasi advokasi dengan menyertakan riset dari lembaga independen terkemuka, mengutip pakar agribisnis terpengaruh, atau melibatkan tokoh masyarakat lokal yang disegani. Lalu ada leaking atau scarcity. 2 prinsip persuasi terakhir adalah rasa suka. Kita lebih mudah diyakinkan oleh orang yang kita sukai dan percayai. Oleh karena itu, bangun hubungan personal yang harmonis dengan target advokasi, tampilkan sikap yang ramah, santun, komunikatif, dan jaga integritas serta kredibilitas juru bicara advokasi. Lalu ada kelangkaan atau urgensi. Sesuatu terasa lebih berharga ketika jumlah atau waktunya terbatas. Tekankan urgensi dari risiko penundaan. Katakan misalnya jika tidak ada regulasi perlindungan lahan sekarang, 30% lahan produktif di daerah ini akan hilang permanen dalam 5 tahun. Atau generasi muda akan meninggal sektor pertanian jika tidak ada intensif saat ini.
Lalu ada menyusun pesan efektif dan selecting saluran komunikasi. Bagaimana merumuskan pesan agar membekas di pikiran audiens? Ada 5 syarat utama, yaitu adalah relevansi. Pesan harus disesuaikan dengan nilai dan prioritas audiens. Saat berbicara dengan Kementerian Keuangan atau Pemda, tekankan nilai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Saat berbicara dengan konsumen, tekankan keamanan pangan, kesehatan, dan ketersediaan stok. Lalu jelaskan dan ringkas. Hindari jargon teknis yang membingungkan, gunakan bahasa yang lugas dan mudah diingat. Lalu berbasis solusi, jangan hanya datang membawa keluhan, problem oriented, tapi bawalah proposal solusi konkret. Contoh, alih-alih sekedar mengeluh harga pupuk mahal, sampaikan pemerintah perlu memperbaiki tata kelola distribusi subsidi pupuk berbasis data digital agar tepat sasaran. Menarik emosi dan logika, gabungkan kisah perjuangan manusia dengan angka statistik yang valid. Lalu, konsisten. Seluruh juru bicara dan media advokasi kita harus menyuarakan satu narasi tunggal yang seragam agar tidak membingungkan publik. Lalu ada pemilihan saluran komunikasi. Audiens target adalah media sosial atau Instagram, TikTok, X sangat cocok untuk menggait pemuda dan masyarakat umum. Pertemuan tatap muka, polisi brief, dan audiensi resmi ditunjuk untuk pengambilan kebijakan. Sementara siaran radio lokal atau forum desa paling efektif untuk menjangkau petani di daerah pedesaan. Sifat pesan. Pesan yang kompleks dan analitis membutuhkan laporan tertulis atau dokumen presentasi. Sebaliknya, pesan mendesak dan bersifat imbauan singkat cocok disampaikan via siaran atau pers microblogging. Lalu ada storytelling berbasis data dalam agribisnis. Storytelling berbasis data, mengapa ini penting? Karena angka-angka mentah itu seringkali terasa dingin, abstrak, dan kaku. Storytelling memberikan wajah manusia pada data statistik. Keunggulan data driven storytelling, humanisasi isu atau humanisasi isu, menunjukkan bagaimana angka statistik berdampak langsung pada kehidupan nyata seseorang individu atau komunitas. Meningkatkan daya ingat otak manusia dirancang untuk mengingat narasi cerita jauh lebih baik dibanding label angka. Membangun empati, membangkitkan rasa kepedulian yang mendesak audiens untuk mengambil tindakan. Menyederhanakan kompleksitas, mengurai masalah kerumitan rantai pasok atau dampak perubahan iklim menjadi cerita yang runtut. Daya persuasi tinggi, kombinasi emosi cerita plus bukti ilmiah data menghasilkan data bujuk yang sangat kuat. Lalu ada 5 elemen wajib storytelling agribisnis. Contohnya adalah tokoh atau karakter utama, siapa subjeknya, apakah seseorang petani kecil yang gigih, pelaku UMKM olahan pangan, atau konsumen. Lalu ada konflik atau masalah, tantangan besar apa yang akan mengancam tokoh. Disinilah data masuk untuk menunjukkan skala masalah. Contoh, Pak Budi terancam gulung tikar karena pendapatan turun 50%. Data BPS mengonfirmasi harga jagung di tingkat petani memang anjlok 45% dalam 3 bulan terakhir. Lalu ada aksi atau perjuangan. Apa upaya yang dilakukan tokoh untuk bertahan atau bangkit? Lalu ada resolusi atau harapan. Apa solusi yang kita advokasikan? Contoh, melalui skema subsidi benih, Pak Budi dapat menanam kembali dan produktivitas daerah diperkirakan naik 20% berdasarkan proyeksi akademis. Lalu ada data terintegrasi dan call to action atau CTA. Data dianyam secara alami dalam cerita lalu ditutup dengan seruan aksi yang tegas. Dukung petisi ini atau mendesak Pemda mengesahkan Perda Perlindungan Petani. Lalu bagaimana bentuk penerapan di lapangan? Video dokumenter pendek menceritakan perjuangan petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual hasil panen akibat jalan rusak, diselingi data presentasi infrastruktur rusak di wilayah 3T. Infografis interaktif, narasi transisi atau menuju pertanian organik beserta data kenaikan pendapatan petani. Testimoni petani dan laporan advokasi, laporan yang dibuka dengan kutipan langsung kisah nyata petani sebelum masuk ke lab analisis data mendalam. Lalu ada lalu di sini saya akan bagian penutup rangkuman dan diskusi. Teman-teman sekalian, kita telah menelusuri perjalanan panjang mengenai bagaimana mengemas komunikasi advokasi. Ingatlah bahwa advokasi agribisnis bukan sekedar tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang paling efektif, terstruktur, dan persuasif dalam menyampaikan pesan.
Lalu penguasaan 6 prinsip persuasi, penyusun pesan berbasis solusi, pemilihan saluran media yang tepat, serta kemampuan merangkai cerita berbasis data. Demikian pemaparan materi pertemuan 13 saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam sesi perkuliahan video interaktif kita kali ini, semoga teman-teman mahasiswa sekalian masih selalu berada dalam kondisi sehat, bersemangat, dan siap menyerap diskusi ilmiah hari ini. Pada pertemuan ke-13 kali ini, kita akan mengangkat topik yang sangat menentukan keberhasilan aksi advokasi di lapangan, yaitu komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Saya Muhammad Nur Azli Maldini dengan NIM 2303250, kelas 6B, Universitas Malikul Saleh, akan menjelaskan materi ini. Dalam sektor agribisnis, kita seringkali memiliki data yang sangat bagus, bukti lapangan yang valid, dan solusi kebijakan yang ideal. Namun data terbaik sekalipun tidak akan membawa perubahan jika tidak dikomunikasikan secara persuasif. Apa itu komunikasi persuasif? Komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam advokasi agribisnis, teknik ini menjadi alat utama untuk meyakinkan pembuatan kebijakan atau pemerintah, media massa, masyarakat luas, hingga pelaku usaha dan akademisi. Tanpa komunikasi persuasif, advokasi kita hanya akan menjadi suara sayup-sayup yang diabaikan dalam riuknya pembuatan kebijakan. Lalu ada agenda pembahasan sesi ini adalah prinsip-prinsip persuasi psikologis dalam advokasi, teknik penyusunan pesan efektif dan pemilihan saluran komunikasi, seni storytelling berbasis data agribisnis, elemen penyusun narasi, dan contoh penerapan nyata di sektor pertanian. Di sini ada 6 prinsip persuasi psikologis dalam agribisnis, yaitu reciprocity atau timbal balik. Manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk membalas budi. Dalam advokasi agribisnis, jangan hanya datang membawa tuntutan, berikan informasi berharga atau policy brief atau bantuan analisis teknis gratis kepada pembuat kebijakan. Ketika kita memberi manfaat terlebih dahulu, mereka akan jauh lebih terbuka untuk mendengarkan usulan advokasi kita. Lalu ada komitmen dan konsistensi. Orang ingin terlihat konsisten dengan kata-kata atau tindakan yang pernah mereka buat. Strateginya dorong stakeholder untuk membuat komitmen kecil terlebih dahulu di awal. Contohnya, ajak pejabat publik untuk menyatakan dukungan verbal bahwa petani adalah pilar ekonomi nasional. Begitu mereka mengatakan secara terbuka. Gunakan pernyataan itu sebagai kebijakan untuk menuntut kebijakan konkret yang pro petani. Lalu ada social proof and authority. Selanjutnya adalah 2 prinsip yang memberikan legitimasi kuat pada gerakan kita. Social proof adalah atau bukti sosial. Orang cenderung mengikuti tindakan yang lain saat merasa ragu. Tunjukkan bahwa gagasan yang kita usung didukung oleh ribuan petani, belasan himpunan, atau kelompok masyarakat. Sorot pula keberhasilan praktik pertanian serupa yang telah terbukti sukses di daerah lain. Atau authority, atau bisa disebut di bahasa Indonesia adalah otoritas. Individu cenderung mematuhi dan mengikuti arahan dari figur yang dianggap ahli. Perkuat narasi advokasi dengan menyertakan riset dari lembaga independen terkemuka, mengutip pakar agribisnis terpengaruh, atau melibatkan tokoh masyarakat lokal yang disegani. Lalu ada linking atau scarcity. 2 prinsip persuasi terakhir adalah rasa suka. Kita lebih mudah diyakinkan oleh orang yang kita sukai dan percayai. Oleh karena itu, bangun hubungan personal yang harmonis dengan target advokasi, tampilkan sikap yang ramah, santun, komunikatif, dan jaga integritas serta kredibilitas juru bicara advokasi. Lalu ada kelangkaan atau urgensi. Sesuatu terasa lebih berharga ketika jumlah atau waktunya terbatas. Tekankan urgensi dari risiko penundaan. Katakan misalnya, jika tidak ada regulasi perlindungan lahan sekarang, 30% lahan produktif di daerah ini akan hilang permanen dalam 5 tahun, atau generasi muda akan meninggal sektor pertanian jika tidak ada intensif saat ini.
Lalu ada menyusun pesan efektif dan selecting saluran komunikasi. Bagaimana merumuskan pesan agar membekas di pikiran audiens? Ada 5 syarat utama, yaitu adalah relevansi. Pesan harus disesuaikan dengan nilai dan prioritas audiens. Saat berbicara dengan Kementerian Keuangan atau Pemda, tekankan nilai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Saat berbicara dengan konsumen, tekankan keamanan pangan, kesehatan, dan ketersediaan stok. Lalu jelaskan dan ringkas. Hindari jargon teknis yang membingungkan, gunakan bahasa yang lugas dan mudah diingat. Lalu berbasis solusi, jangan hanya datang membawa keluhan, problem oriented, tapi bawalah proposal solusi konkret. Contoh, alih-alih sekedar mengeluh harga pupuk mahal, sampaikan pemerintah perlu memperbaiki tata kelola distribusi subsidi pupuk berbasis data digital agar tepat sasaran. Menarik emosi dan logika, gabungkan kisah perjuangan manusia dengan angka statistik yang valid. Lalu, konsisten. Seluruh juru bicara dan media advokasi kita harus menyuarakan satu narasi tunggal yang seragam agar tidak membingungkan publik. Lalu ada pemilihan saluran komunikasi. Audiens target adalah media sosial atau Instagram, TikTok, X sangat cocok untuk menggait pemuda dan masyarakat umum. Pertemuan tatap muka, polisi brief, dan audiensi resmi ditunjuk untuk pengambilan kebijakan. Sementara siaran radio lokal atau forum desa paling efektif untuk menjangkau petani di daerah pedesaan. Sifat pesan. Pesan yang kompleks dan analitis membutuhkan laporan tertulis atau dokumen presentasi. Sebaliknya, pesan mendesak dan bersifat imbauan singkat cocok disampaikan via siaran atau pers microblogging. Lalu ada storytelling berbasis data dalam agribisnis. Storytelling berbasis data, mengapa ini penting? Karena angka-angka mentah itu seringkali terasa dingin, abstrak, dan kaku. Storytelling memberikan wajah manusia pada data statistik. Keunggulan data driven storytelling, humanisasi isu menunjukkan bagaimana angka statistik berdampak langsung pada kehidupan nyata seseorang individu atau komunitas. Meningkatkan daya ingat otak manusia, dirancang untuk mengingat narasi cerita jauh lebih baik dibanding label angka. Membangun empati, membangkitkan rasa kepedulian yang mendesak audiens untuk mengambil tindakan. Menyederhanakan kompleksitas, mengurai masalah kerumitan rantai pasok atau dampak perubahan iklim menjadi cerita yang runtut. Daya persuasi tinggi, kombinasi emosi cerita plus bukti ilmiah data menghasilkan data bujuk yang sangat kuat. Lalu ada 5 elemen wajib storytelling agribisnis. Contohnya adalah tokoh atau karakter utama, siapa subjeknya, apakah seseorang petani kecil yang gigih, pelaku UMKM olahan pangan, atau konsumen. Lalu ada konflik atau masalah, tantangan besar apa yang akan mengancam tokoh. Disinilah data masuk untuk menunjukkan skala masalah. Contoh, Pak Budi terancam gulung tikar karena pendapatan turun 50%. Data BPS mengonfirmasi harga jagung di tingkat petani memang anjlok 45% dalam 3 bulan terakhir. Lalu ada aksi atau perjuangan. Apa upaya yang dilakukan tokoh untuk bertahan atau bangkit? Lalu ada resolusi atau harapan. Apa solusi yang kita advokasikan? Contoh, melalui skema subsidi benih, Pak Budi dapat menanam kembali dan produktivitas daerah diperkirakan naik 20% berdasarkan proyeksi akademis. Lalu ada data terintegrasi dan call to action atau CTA. Data dianyam secara alami dalam cerita lalu ditutup dengan seruan aksi yang tegas. Dukung petisi ini atau mendesak Pemda mengesahkan Perda Perlindungan Petani. Lalu bagaimana bentuk penerapan di lapangan? Video dokumenter pendek menceritakan perjuangan petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual hasil panen akibat jalan rusak, diselingi data presentasi infrastruktur rusak di wilayah 3T. Infografis interaktif, narasi transisi atau menuju pertanian organik beserta data kenaikan pendapatan petani. Testimoni petani dan laporan advokasi, laporan yang dibuka dengan kutipan langsung kisah nyata petani sebelum masuk ke lab analisis data mendalam. Lalu ada lalu di sini saya akan bagian penutup rangkuman dan diskusi. Teman-teman sekalian, kita telah menelusuri perjalanan panjang mengenai bagaimana mengemas komunikasi advokasi. Ingatlah bahwa advokasi agribisnis bukan sekedar tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang paling efektif, terstruktur, dan persuasif dalam menyampaikan pesan. Lalu
Penguasaan 6 prinsip persuasi, penyusun pesan berbasis solusi, pemilihan saluran media yang tepat, serta kemampuan merangkai cerita berbasis data. Demikian pemaparan materi pertemuan 13 saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam sesi perkuliahan video interaktif kita kali ini, semoga teman-teman mahasiswa sekalian masih selalu berada dalam kondisi sehat, bersemangat, dan siap menyerap diskusi ilmiah hari ini. Pada pertemuan ke-13 kali ini, kita akan mengangkat topik yang sangat menentukan keberhasilan aksi advokasi di lapangan, yaitu komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Saya Muhammad Nur Azli Maldini dengan NIM 2303250, kelas 6B, Universitas Malikul Saleh, akan menjelaskan materi ini. Dalam sektor agribisnis, kita seringkali memiliki data yang sangat bagus, bukti lapangan yang valid, dan solusi kebijakan yang ideal. Namun data terbaik sekalipun tidak akan membawa perubahan jika tidak dikomunikasikan secara persuasif. Apa itu komunikasi persuasif? Komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam advokasi agribisnis, teknik ini menjadi alat utama untuk meyakinkan pembuatan kebijakan atau pemerintah, media massa, masyarakat luas, hingga pelaku usaha dan akademisi. Tanpa komunikasi persuasif, advokasi kita hanya akan menjadi suara sayup-sayup yang diabaikan dalam riuknya pembuatan kebijakan. Lalu ada agenda pembahasan sesi ini adalah prinsip-prinsip persuasi psikologis dalam advokasi, teknik penyusunan pesan efektif dan pemilihan saluran komunikasi, seni storytelling berbasis data agribisnis, elemen penyusun narasi, dan contoh penerapan nyata di sektor pertanian. Di sini ada 6 prinsip persuasi psikologis dalam agribisnis, yaitu reciprocity atau timbal balik. Manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk membalas budi. Dalam advokasi agribisnis, jangan hanya datang membawa tuntutan, berikan informasi berharga atau policy brief atau bantuan analisis teknis gratis kepada pembuat kebijakan. Ketika kita memberi manfaat terlebih dahulu, mereka akan jauh lebih terbuka untuk mendengarkan usulan advokasi kita. Lalu ada komitmen dan konsistensi. Orang ingin terlihat konsisten dengan kata-kata atau tindakan yang pernah mereka buat. Strateginya dorong stakeholder untuk membuat komitmen kecil terlebih dahulu di awal. Contohnya ajak pejabat publik untuk menyatakan dukungan verbal bahwa petani adalah pilar ekonomi nasional. Begitu mereka mengatakan secara terbuka. Gunakan pernyataan itu sebagai kebijakan untuk menuntut kebijakan konkret yang pro petani. Lalu ada social proof and authority. Selanjutnya adalah 2 prinsip yang memberikan legitimasi kuat pada gerakan kita. Social proof adalah atau bukti sosial. Orang cenderung mengikuti tindakan yang lain saat merasa ragu. Tunjukkan bahwa gagasan yang kita usung didukung oleh ribuan petani, balasan himpunan atau kelompok masyarakat. Sorot pula keberhasilan praktik pertanian serupa yang telah terbukti sukses di daerah lain. Atau authority, atau bisa disebut di bahasa Indonesia adalah otoritas. Individu cenderung mematuhi dan mengikuti arahan dari figur yang dianggap ahli. Perkuat narasi advokasi dengan menyertakan riset dari lembaga independen terkemuka, mengutip pakar agribisnis terpengaruh, atau melibatkan tokoh masyarakat lokal yang disegani. Lalu ada leaking atau scarcity. 2 prinsip persuasi terakhir adalah rasa suka. Kita lebih mudah diyakinkan oleh orang yang kita sukai dan percayai. Oleh karena itu, bangun hubungan personal yang harmonis dengan target advokasi, tampilkan sikap yang ramah, santun, komunikatif, dan jaga integritas serta kredibilitas juru bicara advokasi. Lalu ada kelangkaan atau urgensi. Sesuatu terasa lebih berharga ketika jumlah atau waktunya terbatas. Tekankan urgensi dari risiko penundaan. Katakan misalnya jika tidak ada regulasi perlindungan lahan sekarang, 30% lahan produktif di daerah ini akan hilang permanen dalam 5 tahun. Atau generasi muda akan meninggal sektor pertanian jika tidak ada intensif saat ini.
Lalu ada menyusun pesan efektif dan selecting saluran komunikasi. Bagaimana merumuskan pesan agar membekas di pikiran audiens? Ada 5 syarat utama, yaitu adalah relevansi. Pesan harus disesuaikan dengan nilai dan prioritas audiens. Saat berbicara dengan Kementerian Keuangan atau Pemda, tekankan nilai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Saat berbicara dengan konsumen, tekankan keamanan pangan, kesehatan, dan ketersediaan stok. Lalu jelaskan dan ringkas. Hindari jargon teknis yang membingungkan, gunakan bahasa yang lugas dan mudah diingat. Lalu berbasis solusi, jangan hanya datang membawa keluhan, problem oriented, tapi bawalah proposal solusi konkret. Contoh, alih-alih sekedar mengeluh harga pupuk mahal, sampaikan pemerintah perlu memperbaiki tata kelola distribusi subsidi pupuk berbasis data digital agar tepat sasaran. Menarik emosi dan logika, gabungkan kisah perjuangan manusia dengan angka statistik yang valid. Lalu, konsisten. Seluruh juru bicara dan media advokasi kita harus menyuarakan satu narasi tunggal yang seragam agar tidak membingungkan publik. Lalu ada pemilihan saluran komunikasi. Audiens target adalah media sosial atau Instagram, TikTok, X sangat cocok untuk menggait pemuda dan masyarakat umum. Pertemuan tatap muka, polisi brief, dan audiensi resmi ditunjuk untuk pengambilan kebijakan. Sementara siaran radio lokal atau forum desa paling efektif untuk menjangkau petani di daerah pedesaan. Sifat pesan. Pesan yang kompleks dan analitis membutuhkan laporan tertulis atau dokumen presentasi. Sebaliknya, pesan mendesak dan bersifat imbauan singkat cocok disampaikan via siaran atau pers microblogging. Lalu ada storytelling berbasis data dalam agribisnis. Storytelling berbasis data, mengapa ini penting? Karena angka-angka mentah itu seringkali terasa dingin, abstrak, dan kaku. Storytelling memberikan wajah manusia pada data statistik. Keunggulan data driven storytelling, humanisasi isu, menunjukkan bagaimana angka statistik berdampak langsung pada kehidupan nyata seorang individu atau komunitas. Meningkatkan daya ingat otak manusia, dirancang untuk mengingat narasi cerita jauh lebih baik dibanding label angka. Membangun empati, membangkitkan rasa kepedulian yang mendesak audiens untuk mengambil tindakan. Menyederhanakan kompleksitas, mengurai masalah kerumitan rantai pasok atau dampak perubahan iklim menjadi cerita yang runtut. Daya persuasi tinggi, kombinasi emosi cerita plus bukti ilmiah data menghasilkan data bujuk yang sangat kuat. Lalu ada 5 elemen wajib storytelling agribisnis. Contohnya adalah tokoh atau karakter utama, siapa subjeknya, apakah seseorang petani kecil yang gigih, pelaku UMKM olahan pangan, atau konsumen. Lalu ada konflik atau masalah, tantangan besar apa yang akan mengancam tokoh. Disinilah data masuk untuk menunjukkan skala masalah. Contoh, Pak Budi terancam gulung tikar karena pendapatan turun 50%. Data BPS mengonfirmasi harga jagung di tingkat petani memang anjlok 45% dalam 3 bulan terakhir. Lalu ada aksi atau perjuangan. Apa upaya yang dilakukan tokoh untuk bertahan atau bangkit? Lalu ada resolusi atau harapan. Apa solusi yang kita advokasikan? Contoh, melalui skema subsidi benih, Pak Budi dapat menanam kembali dan produktivitas daerah diperkirakan naik 20% berdasarkan proyeksi akademis. Lalu ada data terintegrasi dan call to action atau CTA. Data dianyam secara alami dalam cerita lalu ditutup dengan seruan aksi yang tegas. Dukung petisi ini atau mendesak Pemda mengesahkan Perda Perlindungan Petani. Lalu bagaimana bentuk penerapan di lapangan? Video dokumenter pendek menceritakan perjuangan petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual hasil panen akibat jalan rusak, diselingi data presentasi infrastruktur rusak di wilayah 3T. Infografis interaktif, narasi transisi atau menuju pertanian organik beserta data kenaikan pendapatan petani. Testimoni petani dan laporan advokasi, laporan yang dibuka dengan kutipan langsung kisah nyata petani sebelum masuk ke lab analisis data mendalam. Lalu ada lalu di sini saya akan bagian penutup rangkuman dan diskusi. Teman-teman sekalian, kita telah menelusuri perjalanan panjang mengenai bagaimana mengemas komunikasi advokasi. Ingatlah bahwa advokasi agribisnis bukan sekedar tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang paling efektif, terstruktur, dan persuasif dalam menyampaikan pesan.
Lalu penguasaan 6 prinsip persuasi, penyusun pesan berbasis solusi, pemilihan saluran media yang tepat, serta kemampuan merangkai cerita berbasis data. Demikian pemaparan materi pertemuan 13 saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.